Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1359, Dekorasi. Saat berjalan ke lantai 3, Ryan melihat ke bahunya dan melihat Sally sedang tidur. Selama seluruh percakapan, dia tidak tahu apakah dia bangun atau tidak. Namun demikian, sepertinya dia adalah alasan mereka tidak melakukan apa-apa. Sepertinya salah satu dari mereka menyadari kehadiran Sally. Rowan mengangguk sebagai tanggapan, berkata, memang. Orang dari Sekte Lankueas itu mengubah perilakunya terlalu cepat. Seperti yang diharapkan dari kemampuan deteksi spasial yang hanya dimiliki oleh Void Tempering Realm dan di atasnya. Sally mungkin terlihat seperti monster di matanya. Petik 2. Kentucky tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Hahaha. Tidak akan lama sebelum kita juga menanamkan rasa takut pada orang lain, Anda akan lihat. Sekarang, dengan Sally melindungi kita, mari kita bergegas ke tingkat ketiga. Saya ingin melihat pesawat kedua itu penuh dengan Divine Origin Energy. Ryan menggelengkan kepalanya, memberitahu Kentucky, itu bisa menunggu. Kita harus menemukan fragmen bintang cahaya jatuh terlebih dahulu. Hurio, jelas, setuju dengan Ryan. Memang, faktanya, Kentucky bahkan tidak perlu langsung menuju ke tingkat ketiga. Kami berada di wilayah antara, dan seharusnya sudah lebih mudah untuk menemukan fragmen bintang cahaya jatuh. Apakah begitu? Mata Ryan berbinar setelah mendengar itu. Kalau begitu, mari kembali ke mode pencarian kita. Hurio setuju dengan Ryan dan segera melompat turun dari Kentucky sebelum membuka jarak 10 km di antara mereka. Dari sana, mereka mulai berjalan ke tingkat ketiga dengan kecepatan yang sedikit terburu-buru. Namun, melihat kecepatan mereka turun drastis, Rowan menyipitkan matanya sebelum berkata, Hurio, kembalilah. Jika kita terus seperti ini, kita akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk sampai di level ketiga. Hurio menyipitkan matanya setelah mendengar itu tetapi langsung kembali ketika Rowan bertanya. Namun, Ryan hanya bisa mengangkat bahu setelah mendengar itu. Namun, jika saya tidak menemukan fragmen bintang cahaya jatuh yang cukup, saya tidak akan dapat menggunakan energi asal surgawi di pesawat kedua untuk menerobos. Memang, kultivasi Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis terhubung satu sama lain. Jika Ryan tidak bisa menerobos, tak satu pun dari mereka akan melakukannya. Hanya Hurio yang akan mendapat manfaat darinya, tetapi Hurio tampaknya lebih tertarik pada fragmen bintang cahaya jatuh secara keseluruhan. Sebagai tanggapan, Rowan memberitahu mereka, tingkat ketiga seharusnya lebih berbahaya tetapi memiliki lebih banyak fragmen bintang cahaya jatuh di dalamnya. Namun, kita memiliki Sally di pihak kita. Mari kita ambil risiko. Rowan kemudian menggunakan koneksi jiwa si kembar. Selain itu, dengan Sister Orb di sini, kita juga tidak berisiko jatuh ke dalam formasi kuno. Ryan merenungkannya sebentar sebelum setuju dengan Rowan. Dia kemudian memandang Hurio dan bertanya, seharusnya ada lebih banyak fragmen bintang cahaya jatuh di tingkat ketiga, kan? Hurio mengangguk sebagai jawaban. Sejauh catatannya, memang seharusnya begitu. Namun, kita harus ekstra hati-hati di sana. Sejujurnya, saya lebih suka menghabiskan waktu kita di luar tingkat ketiga sehingga kita dapat menemukan fragmen bintang cahaya jatuh di sini. Ini akan memakan waktu lebih lama, tapi itu jauh lebih aman. Sekarang kita memiliki Sally untuk melindungi kita dari gelombang elemen cahaya, kita tidak benar-benar perlu memasuki pesawat kedua itu. Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, jika saya bisa memiliki kedua fragmen dan energi asal surgawi, mengapa saya menyerah? Apakah Anda bahkan seorang kultivator? Berhentilah melarikan diri dari masalah, dan ayo pergi. Selain itu, ini tidak seperti kita, di luar juga jauh lebih aman. Hurio memandang Ryan, yang mengangguk padanya. Ryan tahu bahwa Rowan sedang memikirkan Kalina, jadi bisa mengumpulkan pecahan dan menggunakan pesawat kedua jelas akan lebih baik. Ryan juga ingin menemukan Kia, jadi dia memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Rowan. Hurio jelas tidak akan tinggal di belakang saat si kembar memasuki level ketiga. Lagi pula, tanpa Sally, bagian luar pun akan jauh lebih berbahaya. Belum lagi dia tidak akan memiliki metode si kembar untuk menghindari formasi kuno, meskipun dia tidak tahu bagaimana mereka melakukan itu. Akhirnya, Kentucky kembali ke kecepatan normalnya. Namun, dia tidak melakukan semuanya,
karena akan menggunakan terlalu banyak energi. Mereka memanfaatkan sepenuhnya head start yang diberikan Sally kepada mereka. Tentu saja, karena itu memungkinkan banyak dari 10 kekuatan teratas untuk keluar dari tingkat kedua dengan tanda mereka dan kurang lebih mengejar kelompok si kembar. 2 minggu berlalu, dan kelompok Ryan akhirnya tiba di pintu masuk tingkat ketiga. Namun, mengatakan bahwa itu adalah pintu masuk itu salah. Apa yang muncul di depan mereka adalah tempat luas yang dipenuhi reruntuhan yang sepertinya berasal dari kota di masa lalu. Mereka tidak bisa melihat ujung reruntuhan sejauh yang mereka bisa lihat di punggung Kentucky. Yah, Kentucky hanya bisa terbang paling banyak 20 meter sebelum menghadapi batasan tekanan, jadi sepertinya mereka tidak bisa melihat banyak. Bagaimanapun, reruntuhan itu sendiri sangat besar. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar begitu mereka tiba, bukankah reruntuhan ini terlalu besar? Bahkan rumah-rumah memiliki pintu masuk yang sangat besar. Rasanya seperti orang-orang, besar dari manusia normal. Hurio dan Lilia mengangkat bahu, berkata, "Yah, Lilia dan aku juga bukan manusia. Jangan lupa bahwa ada beberapa ras humanoid yang memang 2 kali lebih besar dari manusia, atau kita dalam hal ini. Beberapa lebih besar dari itu, jadi tidak ada yang terlalu tidak pada tempatnya." Ryan harus mengakui bahwa Hurio dan Lilia benar. Benar, kurasa aku hanya tidak terbiasa melihat kota yang dibuat khusus untuk ras humanoid besar. Kota-kota yang aku kunjungi sejauh ini beragam kecuali sektor komersial, yang harus memiliki pintu masuk besar untuk mengalokasikan semua ras. Tiba-tiba, Ryan dan Hurio menyadari sesuatu dan melihat ke arah yang sama. Hurio kemudian mengeluarkan tablet dari cincin spasialnya, yang menunjuk ke arah yang sama. Fragmen bintang cahaya jatuh. Tanpa membuang waktu, Kentucky terbang ke arah yang ditunjukkan oleh tablet dan arah deteksi elemen cahaya Ryan. Benar saja, tidak ada yang peduli dengan fragmen bintang cahaya jatuh. Bukannya disembunyikan atau semacamnya. Faktanya, fragmen itu dipajang di atas reruntuhan kumuh yang terlihat seperti toko. Itu lebih seperti barang dekoratif daripada yang lainnya. Bab 1360, Makanan Gratis. Kalau begitu, untuk berpikir akan semudah ini, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia mendapatkan pecahan yang ditemukan dari toko. Faktanya, ada beberapa dari mereka berkumpul bersama karena hanya satu saja tidak akan cukup untuk dilihat. Ada total 7 fragmen di sini, jadi itu akan menjadi 4 untukku dan 3 untukmu sejak kamu mendapatkan fragmen pertama kembali ke kota. Apakah itu baik-baik saja denganmu, Hurio? Hurio segera mengangguk setuju karena mereka telah setuju untuk melakukannya dengan cara ini sejak awal. Tentu saja, fakta bahwa kita sudah memulai dengan begitu banyak fragmen membuatku sangat senang. Setelah itu, Hurio melompat turun dari Kentucky dan berkata, "Baiklah. Kali ini, saya menjauhkan diri, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dengan begitu, kita bisa mencakup lebih banyak ruang sekaligus." Mendengar itu, Rowan melompat turun sehingga dia bisa mengikuti Hurio. Dengan dia di sana, dia bisa menggunakan koneksinya dengan Ryan untuk berkomunikasi secara instan. Bagaimanapun, Divine Sense agak tidak berguna di dunia ini. Oh, benar, Hurio ingat sesuatu yang lain, memberitahu yang lain, di reruntuhan, batasan untuk naik di atas 20 meter tidak ada. Yah, masih ada batasan, tapi itu jauh. Tentu saja, Kentucky senang mendengarnya. Keren. Jika itu masalahnya, aku akan mengawasi hal-hal dari atas dan memberitahu kalian jika aku menemukan sesuatu. Ryan setuju dengan Kentucky dan melompat turun juga, berkata, "Baiklah. Kamu dan Lilia bisa tinggal di langit, kalau begitu. Aku akan tetap di tanah karena akan lebih mudah untuk merasakan kehadiran fragmen bintang cahaya jatuh dengan cara itu." Dengan mengatakan itu, Kentucky membawa Lilia tinggi-tinggi di langit sementara Ryan dan Hurio sangat menjauhkan diri satu sama lain. Mereka juga memutuskan ke arah mana mereka akan berjalan sambil mencari mereka. Mereka bukan satu-satunya di situs reruntuhan. Lebih banyak pembudidaya dari 10 kekuatan teratas telah tiba, serta pembudidaya yang baru saja mengikuti mereka. Karena reruntuhannya sangat besar, mereka semua memasukinya dari beberapa lokasi berbeda. Hanya dalam beberapa jam, setidaknya setengah dari kelompok yang memasuki tingkat kedua telah tiba di tingkat ketiga. Kelompok Ryan kebetulan menabrak salah satu kelompok itu, beberapa orang dari sekte di Datiko.
Mereka adalah pemegang tanda kura-kura. Saat ini, dimungkinkan untuk melihat anggota badan kura-kura biru, serta cangkang merah. Satu-satunya bagian yang tersisa untuk mereka peroleh adalah kepala dan ekor. Benar saja, semua tanda mengikuti pola perolehan yang sama. Ryan, pergilah ke tempat Rowan berada. Kami punya teman, kata Kentaki, memperhatikan saat kelompok itu mendekati Rowan dan Hurio. Benar saja, ketinggian Kentaki dan penglihatan yang menakjubkan membuat segalanya jauh lebih aman. Mendengar itu, Ryan tidak membuang waktu dan bertemu Rowan dan Hurio di tengah jalan. Pada saat yang sama, Kentaki mendarat di tanah di sisi mereka dengan Lilia, memberitahu mereka, sepertinya mereka dapat mendeteksi lokasi kita. Bahkan setelah kalian mengubah arah, mereka terus mendatangimu. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Itu adalah aura tandanya. Kita juga bisa merasakan bekasnya, meskipun samar. Tapi kenapa mereka datang untuk kita? Ryan bertanya-tanya. Mereka seharusnya berpikir bahwa kami hanyalah salah satu dari 10 kelompok kekuatan teratas. Bisakah mereka membedakannya? Hurio mengangkat bahunya setelah itu. Yah, kita akan segera menemukannya, bukan? Beberapa saat kemudian, kelompok yang dibicarakan Kentaki muncul di seberang jalan. Yang ini, bagaimanapun, tidak memiliki seorang penatua yang mengikuti mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap kekuatan datang dengan 20 murid di bawah tahap akhir dari alam transisi untuk memanfaatkan sepenuhnya bidang kedua. Namun, para tetua yang mengikuti mereka tidak banyak. Satu-satunya 10 kekuatan teratas yang mengirim satu tetua untuk setiap kelompok adalah Sekte Lankueas karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia. Saat itulah seorang pria gemuk dari kelompok itu memperhatikan pakaian Ryan dan yang lainnya, mendorongnya untuk berkata, kalian sepertinya bukan bagian dari persaudaraan ekor naga. Namanya Gigo, seorang kultivator realem transisi tahap awal. Di kelompoknya, ada 2 lagi pembudidaya alam transisi, sedangkan 2 sisanya masing-masing berada di tahap akhir dan tahap puncak dari alam transformasi elemental. Ryan mengangguk pada kata-kata Gigo, menjawab, kami tidak. Kami kebetulan menemukan tanda ini di depan mereka. Namun, apakah kami memiliki tanda ini atau tidak menjelaskan mengapa Anda datang ke sini. Kami melihat kalian datang ke sini dari jauh dengan bantuan binatang iblis terbang kami. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari kami? Gigo dan anggota lain dari kelompoknya saling memandang setelah itu. Jelas, mereka berkomunikasi satu sama lain tentang situasi ini. Akhirnya, Gigo berbalik ke Ryan sebelum berkata, kamu tidak tahu bagaimana seleksi bintang hilang benar-benar bekerja, kan? Ryan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, yang saya tahu adalah saya membutuhkan 3 tanda. Saat ini, kami sedang mencari kolam naga terakhir. Gigo mengangguk sebagai jawaban. Memang, kamu membutuhkan ketiga tanda untuk membentuk tanda naga yang lengkap. Bagi kami membutuhkan kura-kura penuh. Ngomong-ngomong, apakah kamu hanya memiliki 4 tanda naga, bukan 5? Ryan menyipitkan matanya setelah pria itu menentukan jumlah tanda yang mereka miliki tetapi tetap mengangguk. Teman terakhir kita tidak dianggap sebagai seseorang yang cukup layak untuk menerima nilai pertama. Yah, bagaimanapun juga, kamu mungkin sudah menebaknya. Jelas, dia berbicara tentang Lilia, yang tidak memiliki tanda naga. Itu sangat disayangkan. Gigo hanya bisa menghela nafas sebagai tanggapan. Hanya 4 dari kita yang bisa mendapatkan tanda tahap kedua untuk menyelesaikan milik kita sendiri. Gigo dan teman-temannya kemudian mulai menuju ke arah Ryan. Secara alami, kelompok Ryan belum pernah mendengar tentang persyaratan, tanda tahap kedua, ini. Dengan mengatakan itu, dia tidak bisa membiarkan kesempatan itu berlalu dan segera berpura-pura khawatir ketika dia mundur beberapa langkah, bertanya, apa maksudmu dengan tanda tahap kedua? Rowan dan yang lainnya secara alami memperhatikan apa yang dilakukan Ryan dan melakukan hal yang sama. Penggarap alam transisi lain dalam kelompok Gigo, seorang pria bernama Clint Van, tertawa sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, hahaha. Untuk tanda ketiga dan terakhir, hanya menemukan kolam binatang tidak cukup. Untuk mendapatkan pengakuan dari binatang di Pulse, Anda harus membiarkan tanda Anda menyerap tanda orang lain dari binatang lain. Juga, itu harus menjadi tanda di tahap kedua, yang berarti kalian sempurna. Sangat disayangkan bahwa Anda hanya memiliki 4 bukannya 5 tanda. Bagaimanapun, kami tidak akan mengeluh tentang makanan gratis.
Roan tidak bisa menahan senyum dingin setelah mendengar itu. Oh, begitu. Memang, kami benar-benar tidak bisa mengeluh tentang makanan gratis. Bab 1361, Batas Klon. Gigo menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Roan, melihat kepercayaan diri yang terpancar dari kelompok si kembar. Namun, meskipun Divine Sense tidak bekerja, dia tahu bahwa kultivasi mereka jauh di belakang kelompoknya. Berpura-pura menjadi panas. Segera setelah itu, lampu hijau mulai berkumpul di sekitar tubuh Gigo, yang segera masuk jauh ke dalam bumi. Afinitas elemen kayu. Si kembar, Hurio, Kentaki, dan Lilia, segera mengidentifikasi afinitas unsur yang dimiliki Gigo dari cahaya yang dipancarkannya. Kultivator biasanya perlu menggabungkan elemen tanah dan air untuk dapat menggunakan elemen kayu. Namun, jelas bahwa Gigo tidak membutuhkan hal seperti itu, membuatnya menjadi pembudidaya afinitas unsur yang aneh. Tidak lama kemudian, ratusan tanaman merambat besar yang diisi dengan elemen kayu dan energi surgawi tumbuh dari tanah. Gigo cukup mahir dalam mengendalikan elemen kayu. Dia bisa dengan cepat membuat tanaman di sekitarnya bergerak seperti pasukan di bawah komandonya, membuatnya sangat sulit bahkan bagi Ryan dan Roan untuk berpikir untuk menghindari serangan itu. Terbang juga tidak akan banyak berguna karena 3 anggota kelompok Gigo berada di tahap awal dari alam transisi. Secara alami, mereka bisa terbang dan menghentikan Kentaki di udara. Rekan Gigo tidak ingin membiarkan target mereka lolos, jadi saat Gigo menyerang dari jauh, semua temannya menyebar, mencoba menutup semua rute pelarian yang bisa diambil kelompok si kembar. Anehnya, kelompok Ryan sepertinya tidak takut. Mereka melihat tanaman merambat yang menuju ke arah mereka, mengancam akan menusuk tubuh mereka seolah-olah mereka tidak ada di sana. Tiba-tiba, mata Sally, yang tertutup sampai sekarang, terbuka saat cahaya api muncul di dalamnya. Kemampuan spasial atribut apinya menyebar bahkan tidak sesaat kemudian, mengunci semua orang. Pada saat itu, tanaman merambat Gigo berubah menjadi arang, sementara teman-temannya merasakan tubuh mereka terbakar karena panasnya yang menyengat. Lagi pula, Sally menggunakan kemampuan spasialnya di area yang beberapa kali lebih kecil daripada saat dia menangkap si kembar sebelumnya. Dengan mengatakan itu, kekuatan di baliknya jauh lebih terkonsentrasi dan menghancurkan. Bahkan Gigo harus memberikan segalanya hanya untuk menjaga elemen api tetap memiliki kemampuan spasial agar tidak membakarnya hidup-hidup. Dengan itu, orang hanya bisa membayangkan seberapa baik nasib para pembudidaya elemental transformation realm. *RGGH. Jeritan segera bergema dari kelima murid sekte di Datiko itu. Lagi pula, itu tidak mengejutkan karena serangan Sally terlalu berat untuk mereka tanggung. Namun, Sally tidak langsung membunuh mereka. Naga putih kecil memperingatkannya bahwa dia seharusnya hanya melindungi si kembar. Setelah dia melihat bahwa kelompok Gigo kehilangan semua kemampuan mereka untuk melanjutkan serangan mereka, dia menutup matanya lagi dan tertidur, atau begitulah kelihatannya. Tentu saja, Ryan, Rowan, Kentaki, dan Hurio sudah mengharapkan sebanyak ini. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Dunia kematian, arus tubuh petir, badai api. Api kehidupan, bentuk pertama, tebasan kaisar api. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Ryan, Rowan, dan Hurio dengan cepat merilis teknik gerakan mereka sekaligus. Setelah itu, mereka menggunakan keterampilan yang memiliki peluang terbaik untuk menjatuhkan lawan mereka. Mereka bertiga kemudian menyerang satu lawan masing-masing. Pada saat yang sama, Kentaki bertindak, menyerang satu lagi dari 5. Dorongan surgawi Kawa. Dengan itu, dia berubah menjadi kilatan api hitam dan putih yang menyerang salah satu lawan mereka. Dish, Swiss, Spurt, Boom, Boom. Tidak mengherankan, lawan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Yah, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa berbuat banyak karena Sally membatasi mereka. Mereka hampir tidak bisa bergerak sama sekali ketika kelompok si kembar menyerang. Dan begitu saja, 4 anggota dari kelompok Gigo meninggal. Benar saja, itu adalah makanan gratis. Gigo ketakutan saat melihat itu. Satu-satunya alasan Gigo relatif baik-baik saja adalah karena dia tetap tinggal sementara teman-temannya mendekati kelompok si kembar.
Karena itu, efek dari kemampuan spasial Salim masih bisa sedikit dikurangi. Namun, dia juga melihat dua Ryan dan Roan muncul di sisinya hampir secepat rekan-rekannya meninggal. Kematian, gaya, bentuk kelima, serangan meraj. Tentu saja, meskipun reaksinya lambat karena apa yang baru saja terjadi, dia masih jenius dari salah satu dari 10 kekuatan teratas, Sekte Didatido. Belum lagi dia berada di atas seluruh wilayah di atas kultivasi Ryan dan Roan saat ini. Persetan. Yggdrasil. Tiba-tiba, sesuatu yang tampak seperti pohon tumbuh dari kakinya, mendorongnya ke langit. Sepatu berduri. Pada saat yang sama, pohon itu menembakkan ratusan duri, yang mengenai klon Ryan dan Roan. Klon bereaksi dengan menggunakan Reversive Arcs of the Death Style. Namun, mereka tidak dapat menahan serangan dari skill tersebut dan segera dihancurkan. Gigo tidak tinggal di sana untuk melihat apa yang terjadi. Dia menggunakan propulsi yang diberikan keterampilan padanya untuk menembak ke langit, dengan cepat berlari untuk hidupnya. Jadi bagaimana jika dia menghancurkan klon sekaligus? Jika salamander di bahu Ryan itu membuka matanya lagi, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk kabur lagi. Dia pasti tidak ingin melihat kelompok si kembar lagi dalam hidupnya. Ryan dan Roan menyipitkan mata ketika mereka melihat itu, dengan Ryan memberitahu Roan, "Roan, sepertinya kami benar." Roan mengangguk sebagai jawaban. "Memang, kurasa itulah batas serangan meraj." Bukan hanya sekarang Ryan dan Roan menyadari bahwa klon yang terbentuk melalui Mirage Assault mulai tertinggal dalam kekuasaan. Pada awalnya, mereka memiliki sekitar 80% dari kekuatan si kembar. Namun, saat kekuatan si kembar meningkat, klon itu perlahan-lahan menjadi tidak mampu mengimbanginya. Roan kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, "Pada akhirnya, klon yang terbuat dari kekuatan jiwa dan elemen surgawi saja memiliki masalah. Ini tidak seperti entitas jasmani. Bagaimanapun, saya masih terkejut mereka masih dapat membawa sekitar 40% atau lebih dari kekuatan kita." Ryan setuju dengan Roan, mengangguk sambil menjawab, "Itu benar. Namun, masih ada masalah lain. Apakah kamu tidak memperhatikan? Sepertinya kita tidak bisa lagi menipu para pembudidaya di alam transisi ke atas." Namun, Roan tidak mempermasalahkannya. "Jujur, tidak banyak yang bisa kita lakukan tentang itu. Perasaan seorang pembudidaya alam transisi hanya berada di liga lain sama sekali. Saya harus memikirkan beberapa teknik baru di masa depan." Sementara itu, Hurio meminta perhatian si kembar, memberitahu keduanya, "Kamu bisa mendiskusikan hal itu nanti. Untuk saat ini, bagaimana kalau kita mendapatkan nilai?" Bab 1362, Ide Buruk. Secara alami, Roan setuju dengan apa yang dikatakan Hurio kepada mereka. Yah, dia benar. Namun, bagaimana tepatnya kita mengambil tanda dari mereka? Mendengar itu, Ryan mendekati pria yang dia bunuh dan menyentuh tanda di dahinya. Begitu dia melakukan itu, tungkai dan cangkang kura-kura itu tampak berubah menjadi semacam cairan yang mengalir ke tangan Ryan. Cairan itu kemudian menuju ke tanda naga Ryan, dengan cepat menghilang saat menyatu dengan tanda itu. "Lihat, seperti ini." Mulut Roan berkedut menanggapi apa yang dilakukan Ryan. "Jangan bicara seolah-olah kamu tahu itu akan terjadi. Siapa peduli?" Ryan membalas dengan sebuah pertanyaan. "Silakan saja dan ambil nilaimu." Namun, begitu Ryan mengatakan itu, semburan aura keluar dari sasarannya, menyebar sejauh ratusan kilometer. Itu adalah aura yang sama yang mereka rasakan saat pertama kali mendapatkan nilai kedua, tapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, Rowan mengerti apa artinya. Tidak heran itu disebut seleksi. Bahkan tanda yang kamu dapatkan akhirnya mencoba memperingatkan kelompok lain bahwa kamu membunuh seseorang di suatu tempat di arah aura. Tentu saja, dia tidak peduli sama sekali dan mendekati mayat orang yang dia bunuh. Kentucky melakukan hal yang sama ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Yah, 10 kekuatan teratas telah memonopoli tanda sampai sekarang. Jadi, siapapun yang mungkin merasakan kehadiran kami hanya akan berpikir bahwa kami juga bagian dari 10 besar, kekuatan yang membunuh beberapa orang dari liga yang sama." Hurio mengangguk sebagai jawaban. Yang aneh adalah mereka menunggu untuk mencapai level ketiga untuk melakukan itu. Apakah kamu ingat kelompok Clan Kueasek, Kroste Clan, dan Jix Organization di luar level kedua? Mereka tidak saling menyerang sama sekali. Lilia bisa menebak alasannya,
jadi dia memberitahu mereka, itu mungkin karena apa yang dikatakan orang yang melarikan diri itu kepada kami. Kamu perlu mendapatkan pengakuan dari binatang yang membagikan tanda ketiga. Jika kamu tidak membunuh lawanmu di lantai 3, binatang itu tidak akan bisa merasakannya. Fakta bahwa aura tandamu meningkat bisa jadi semacam mekanik dalam pemilihan yang akan memaksa suatu kelompok untuk dengan sengaja kalah dari yang lain. Ryan, Rowan, Hurio, dan Kentucky harus mengakui bahwa Lilia benar. Yah, kita akan segera menemukan lebih banyak tentangnya. Mari kita dapatkan sisa nilai. Benar saja, semburan aura lain datang dari tanda Rowan, Kentucky, dan Hurio, sekali lagi terasa sejauh ratusan kilometer. Jika ada kelompok 10 besar dalam kisaran ini, mereka mungkin akan datang setelah kelompok si kembar. Terutama karena tanda mereka sekarang memiliki aura yang jauh lebih kuat, membuatnya lebih mudah untuk dideteksi dari jauh. Namun, kelompok si kembar tidak peduli. Mereka hanya menyebarkan Hurio dan Ryan sekali lagi dan terus melakukan perjalanan lebih jauh ke tingkat ketiga. Yang penting bagi mereka saat ini adalah menemukan kumpulan binatang itu dan fragmen bintang cahaya jatuh. Sementara itu, Gigo menggunakan item yang diberikan kepadanya oleh para tetua sekte di Datido untuk menemukan kelompok lain sektenya. Untuk lebih spesifik, dia pergi ke grup di mana dia tahu ada sesepuh Void Tempering Realm yang mengawasi mereka. Tentu saja, dia juga berhati-hati karena akan sangat buruk jika dia ditangkap oleh kelompok lain dengan 5 anggota dari 10 kekuatan teratas lainnya. Penatua Colirano. Ketika dia akhirnya menyusul anggota sektenya, dia hanya bisa menghela nafas lega. Anehnya, Colirano adalah seorang kultivator pada tahap akhir dari Void Tempering Realm. Jelas, dengan tingkat kultivasi itu, dia ditugaskan untuk memimpin salah satu kelompok terbaik dari sekte di Datido mereka, memperjelas bahwa kelompok Gigo bukanlah salah satu dari mereka. Gigo. Saat Gigo tiba, Colirano memperhatikan kehadiran Gigo dan menyipitkan matanya. Seorang kultivator wanita bernama Klinca tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Gigo. Hahaha, jadi 4 dari kalian sudah mati. Memang, tidak heran kelompokmu adalah yang terlemah. Para pembudidaya lainnya jelas tertawa sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Tidak seperti persaudaraan ekor naga, sekte di Datido tidak bersatu. Satu kematian lagi berarti lebih sedikit persaingan untuk yang lainnya. Gigo menggertakkan giginya saat mendengar itu. Namun, dia tahu ini bukan waktunya untuk menghibur orang-orang itu. Selain itu, dia memang tidak dianggap cukup baik untuk memiliki sesepuh Void Tempering Realm yang melindungi kelompoknya, tidak seperti Klinca dan yang lainnya. Namun demikian, dia mengabaikan mereka dan segera memberitahu Colirano apa yang telah terjadi. Apa? Seseorang membawa binatang iblis yang lebih kuat dari para tetua ke seleksi. Gigo mengangguk sebagai jawaban. Ya, benda itu sangat kuat dan, pada saat yang sama, kecil. Itu terlihat tidak lebih dari kadal gemuk yang aneh. Namun, ia mampu membunuh hampir semua orang dalam sekejap. Colirano menyipitkan matanya saat mendengar itu. Seekor kadal, sebagai bagian dari 10 kekuatan teratas, sekte di Datido jelas memiliki pemahaman yang baik tentang para ahli dari benua Lankueas. Itu juga termasuk binatang iblis di alam Void Tempering dan di atasnya. Bisakah Anda menggambarkan kadal itu kepada saya? Gigo mengangguk dan menggambarkan kadal itu saat dia melihatnya. Namun, Colirano tidak dapat mengingat binatang iblis pada tingkat seperti itu di benua Lankueas mereka. Saat itulah dia berpikir tentang binatang purba dari alam bintang yang hilang. Tunggu, itu bukan binatang iblis dari alam dewa kita. Yang kamu bicarakan adalah salamander lapis baja bintang. Gigo dan bahkan murid lainnya terkejut mendengarnya. Mustahil. Semua orang tahu tidak ada cara untuk menjinakkan binatang purba. Bahkan ketika para leluhur bergandengan tangan untuk menaklukkan beberapa binatang purba sebelumnya, mereka semua mati berjuang mati-matian. Binatang purba itu tidak menerima menjadi binatang yang dijinakkan, untuk siapapun. Nenek moyang hanya terluka tanpa alasan. Colirano setuju dengan mereka, berkata, aku tahu. Namun, aku juga tahu semua binatang iblis di alam Void Tempering dan di atasnya di benua Lankueas kita. Tak satu pun dari mereka yang cocok dengan deskripsi. Tapi bukankah Star Armored Salamander seharusnya berukuran raksasa, lebih dari beberapa kilometer? Klinca tidak bisa tidak bertanya. Colirano mengangguk, menjelaskan, sejauh yang saya tahu, itu benar. Namun,
Apa yang membuat saya berpikir ini adalah salamander lapis baja bintang adalah kenyataan bahwa ia menggunakan kemampuan pembatasan spasial yang dipenuhi dengan elemen api. Para pembudidaya Void Tempering Realm bahkan tidak bisa bermimpi tentang melakukan hal seperti itu. Faktanya, saya bahkan tidak yakin alam mana yang diperlukan untuk dapat melakukan itu. Itu pasti binatang purba. Kelompok itu kemungkinan besar memiliki sesuatu untuk dilakukan di Lost Star dunia. Gigo merasa aneh. Mungkin tidak. Jelas. Colirano dan yang lainnya memandangnya dengan ekspresi bingung, jadi dia melanjutkan, "Yah, sangat jelas bagiku bahwa mereka tidak tahu tentang syarat untuk mendapatkan nilai ketiga. Kalau tidak, mengapa mereka berpura-pura lemah, untuk membuat saya memberitahu mereka aturan ini? Memang, mereka harus mengakui kata-kata Gigo masuk akal. Apakah Anda memberitahu saya bahwa mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi ketika mereka datang ke sini?" "Itu menurutku," jawab Gigo. "Juga, aku tidak yakin apakah mereka benar-benar menjinakkan salamander. Lagi pula, mereka bisa menggunakannya untuk membunuh teman-temanku dan aku. Namun, itu tidak membunuh siapapun. Kelompok mereka harus bertindak dan melakukannya sendiri." Petik 2. Colirano kemudian mengambil item dari cincin spasialnya yang melepaskan aliran kecil energi ungu ke arah tertentu. "Bagaimanapun, kita harus bertemu dengan kelompok lain sebelum mereka akhirnya bertemu dengan orang-orang itu. Ayo pergi." Bab 1363, keluar. Kelompok Rean benar-benar beruntung dalam menemukan fragmen bintang cahaya jatuh. Nah, lebih tepatnya, karena tidak ada orang lain yang menginginkan pecahannya, ada beberapa yang tergeletak di lantai 3 setelah ribuan tahun. Beberapa memiliki jumlah elemen cahaya yang baik di dalamnya, sementara yang lain tidak memiliki sebanyak itu. Dari kelihatannya, pecahan-pecahan itu perlahan kehilangan kekuatannya seiring dengan berlalunya waktu. Hanya saja prosesnya sendiri sangat lambat. Tiba-tiba, Hurio melihat tabletnya menunjukkan reaksi besar. "Wow, panggil Rean ke sini. Aku baru saja menerima sinyal dari fragmen bintang cahaya jatuh yang besar. Aku sudah di sini." Yah, Rean bahkan tidak perlu dipanggil. Saya juga merasakan kehadiran bagian ini. Dari apa yang saya rasakan, pasti sangat besar. Tiba-tiba, Kentaki terbang ke bawah, memberitahu mereka, "Hei, Rean. Ada sesuatu yang pasti ingin kalian lihat." Kentaki kemudian terbang ke depan saat Hurio, Rean, dan Rowan mengikutinya. Akhirnya, mereka tiba di tempat yang tampaknya merupakan area terbuka yang luas. Untuk lebih spesifik, itu tampak seperti taman atau sesuatu yang mirip dengannya. Hanya saja tanaman telah sepenuhnya diambil alih karena kurangnya perawatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bukan taman yang menarik perhatian mereka. Sebaliknya, itu adalah bola besar di tengah, yang lebih terlihat seperti altar di mata mereka. Astaga, fragmen itu sangat besar. Hurio tidak bisa membantu tetapi mengatakan dari keterkejutan. "Pecahan." Rean tidak setuju dengan itu. Tidak mungkin benda itu adalah pecahan lagi. Ini lebih seperti batu besar pada saat ini. Ketika mereka terus melihatnya, satu hal muncul di benak mereka, yang jelas merupakan sesuatu yang harus mereka khawatirkan. Masalahnya adalah, bisakah kita memotong benda itu menjadi dua? Bola itu tingginya setidaknya 5 meter, dan berkilau dengan elemen cahaya di mana-mana. Konsentrasinya jelas lebih tinggi daripada fragmen apapun yang mereka temukan sejauh ini, berkat ukurannya. Bagi Rean, itu jauh lebih dari yang dia butuhkan untuk digunakan sebagai katalis untuk terobosannya ke alam transformasi elemental. Rowan tidak membuang waktu dan mendekati bola dengan sabitnya. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Gaya kematian, sabit kematian. Sayangnya, Rowan bahkan tidak bisa meninggalkan goresan setelah menggunakan skill terkuatnya. Nah, itulah yang saya sebut resisten. Rean menggelengkan kepalanya setelah melihat itu. Yah, kami juga tidak bisa memecahkan pecahannya. Kami mencoba melakukan itu dengan beberapa pecahan yang lebih besar yang kami temukan dalam perjalanan ke sini, tetapi pada akhirnya, itu tidak berguna. Diharapkan bola ini sama tahannya. Hurio kemudian memandang Rean dan bertanya, "Bagaimana Anda ingin melakukannya?" "Urutan distribusi menjadikan saya sebagai penerima berikutnya." Rean merenungkannya sebentar sebelum berkata, "Sejujurnya, saya tidak membutuhkan sebanyak ini. 1/10 dari seluruh bola ini akan lebih dari cukup untuk saya."
Bagaimana kalau Anda memberi saya semua pecahan Anda, dan Anda mendapatkan ini? Bola, saya masih memiliki jauh lebih sedikit daripada Anda, tetapi itu lebih masuk akal. Yah, saya akan memiliki semua fragmen berikutnya yang kita temukan dari sini dan seterusnya sebagai gantinya. Itu adalah solusi paling adil yang bisa dipikirkan Ryan, bahkan jika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, jawaban Huryo mengejutkannya. Bagaimana kalau kita melakukan yang sebaliknya? Kamu memberiku semua pecahanmu, dan kamu bisa memiliki bola itu. Apakah kamu setuju? Ryan jelas tidak akan mengeluh tentang mendapatkan bola itu. Ukuran Light Star Sphere tidak terlalu penting bagi Ryan. Faktanya, itu bahkan tidak perlu menjadi bintang cahaya jatuh. Itu bisa berupa item apapun yang memiliki elemen cahaya alami dalam komposisinya. Apakah kamu yakin? Asal tahu saja, aku pasti tidak akan menolak tawaran ini. Huryo mengangguk sebagai jawaban, begitu pula Lilia. Benar saja, Lilia juga tahu apa fragmen bintang cahaya jatuh digunakan di rumah mereka. Sejujurnya, kita tidak akan bisa menggunakan benda sebesar itu. Bagi kita, potongan kecil dan pecahan jauh lebih berguna. Juga, Huryo melanjutkan dari bagian yang ditinggalkan Lilia, memberitahu mereka, cincin spasial kita bahkan tidak cukup besar untuk membawanya bersama kita. Ryan masih tidak tahu untuk apa orang-orang Huryo membutuhkan pecahan-pecahan itu, tetapi dia tidak mengeluh, juga tidak bertanya. Baiklah kalau begitu, aku lebih dari sekadar menyambutnya. Segera setelah itu, Ryan menyentuh bola besar itu, menggunakan alam dimensi permata jiwa untuk menariknya ke dalam. Kilatan cahaya perak kemudian menyelimuti bola, membuatnya menghilang tanpa jejak. Itu jelas mengejutkan Huryo dan Lilia. Itu cincin spasial neraka yang kamu miliki di sana. Ryan tersenyum sebagai tanggapan tetapi tidak mengomentari masalah ini. Bagaimanapun juga, cincin spasial mereka lebih seperti barang dekorasi. Astaga, benda ini sangat besar. Bahkan Sister Orb terkesan dengan ukurannya ketika tiba-tiba jatuh ke alam dimensi permata jiwa. Ryan, kamu lebih baik memiliki kegunaan lain untuk itu karena kamu pasti menang. Ryan mengangguk, menjawab, tentu saja. Tidakkah kamu melihat Rowan menyerangnya dengan Deat Skite-nya? Bahkan serangan terkuatnya tidak bisa meninggalkan goresan pada benda ini. Sepertinya semakin besar bintang cahaya jatuh, semakin tinggi kualitasnya. Saya akan mengatakan bahwa bola ini adalah bahan tempa di tingkat puncak emas dengan kualitas yang sangat tinggi. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi bahan tingkat awal surgawi. Setelah itu, Ryan mengeluarkan semua pecahan yang didapatnya dan memberikannya kepada Huryo, yang dengan senang hati menerimanya. Benar saja, kontrak pengikatan jiwa sangat efisien. Rowan tidak terlalu peduli tentang itu. Yang penting adalah mereka mendapatkan bahan yang diperlukan untuk terobosan Ryan. Baiklah, Ryan. Kita harus mengejar cairan bintang pembekuan. Cairan bintang pembekuan. Huryo terkejut. Itu item yang sangat langka, bahkan di level ketiga Lost Star Realm. Ryan dan Rowan setuju dengannya. Memang, namun, itu adalah item yang sangat penting bagi kami. Bahkan jika kami tidak menemukannya sekarang dan memasuki pesawat alternatif rahasia itu, kami masih akan kembali ke alam bintang hilang untuk mencarinya lagi. Huryo mengangguk setelah mendengar itu. Yah, itu tidak akan menghentikan kita untuk mencari lebih banyak fragmen, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Rowan mengangguk setuju, berkata, tepat. Hanya saja aku akan meninggalkan kalian saat kamu melakukannya. Aku akan keluar untuk menjelajah sendiri. Bab 1364, cukup banyak orang. Namun, sebelum Rowan bisa pergi, area di sekitar mereka mulai bergetar sekali lagi. Segera, mereka memandang Sally, berpikir bahwa mungkin binatang purba lain telah muncul. Lagi pula, itu bukan pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti itu. Namun, Sally terus menutup matanya. Seolah-olah dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, beberapa sinar cahaya putih muncul di langit, semuanya mengenai posisi di mana Valen Light Star Sphere berada beberapa saat yang lalu. Hanya saja sudah tidak ada lagi. Secara alami, itu adalah peristiwa yang sangat menarik yang akhirnya menarik perhatian banyak pembudidaya, jadi mereka semua bergegas ke arah cahaya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh tingkat ketiga. Siapa yang mengambil bola bintang cahaya? Segera setelah itu, cahaya yang mengenai posisi di mana bola itu berada beberapa saat yang lalu mulai mengambil bentuk seperti anak kecil.
Anak laki-laki itu kemudian melihat kelompok Ryan saat kemarahan memenuhi pikirannya. Bagaimana kamu bisa mengambil bola bintang cahaya? Seharusnya tidak ada yang bisa memindahkannya sama sekali. Namun, Ryan dan Rowan tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka hanya menggunakan sistem permata jiwa untuk menarik benda itu ke alam dimensi. Apakah seharusnya ada sesuatu yang menahan bola di tempatnya? Ahem, yah, ada perlawanan yang sangat kuat di sekitar bola. Hanya saja dia tidak bisa menahan kekuatan Soul Gem System, jadi dia ditarik. Sister Orb memberitahu mereka. Mulut Ryan dan Rowan berkedut sebagai tanggapan. Tidak bisakah dia memberitahu mereka sebelumnya? Kau tidak berguna seperti biasanya. Keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan saat bocah lelaki itu mulai mengumpulkan energi untuk menyerang. Ruang di sekitar seluruh taman dengan cepat dibatasi, membuatnya sangat sulit bagi siapapun untuk masuk atau keluar. Keduanya juga melihat warna merah dari niat membunuh memenuhi seluruh udara di sekitar mereka. Namun, sebelum bocah itu bisa melancarkan serangan dahsyatnya, Sally akhirnya membuka matanya. Asteris roar. Roar, asteris. Sama seperti apa yang dia lakukan dengan naga putih kecil kedua, dia tampaknya berkomunikasi dengan anak kecil dalam bahasa mereka sendiri. Apa katamu? Energi yang berkumpul di sekitar bocah itu kemudian menghilang tanpa jejak saat dia memandang Ryan dan bertanya, apakah kamu yakin? Asteris roar, raung, asteris. Jadi, wali kedua sudah mengkonfirmasinya, ya. Anak laki-laki itu menjadi tenang sebelum berkata, Ryan, kan? Saya akan memberi wali kedua wajah. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menempatkan Light Star Sphere kembali ke tempatnya. Lakukan itu, dan aku tidak akan membunuh kalian semua. Sally juga memandang Ryan dan mengangguk sebagai jawaban. Jelas bahwa anak laki-laki ini jauh lebih kuat daripada Sally, jadi itulah yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk mereka. Dia harus melindungi kelompok si kembar, tapi dia tidak bisa melawan seseorang seperti anak kecil itu. Namun, kelompok Ryan menghela nafas lega. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka pasti tidak akan menentang kata-kata anak itu. Satu-satunya keraguan adalah apakah sistem permata jiwa akan terbuka. Lagi pula, anak laki-laki ringan ini benar-benar berbahaya. Yah, setidaknya warna merah dari niat membunuh telah menghilang. Tidak apa-apa, Anda dapat mengirim bola keluar. Benar saja, bola itu segera muncul lagi. Setelah itu, beberapa baris energi surgawi muncul dari seluruh sekitarnya, bergegas ke Light Star Sphere. Jelas bahwa bola itu memiliki alasan yang sangat penting untuk berada di sana di tempat itu karena seluruh area tampaknya menyambutnya. Bocah laki-laki itu masih memiliki ekspresi gelap di wajahnya, tetapi dia tetap mengangguk. Puluhan ribu tahun tidur, hanya untuk beberapa anak nakal yang memaksaku bangun. Berapa banyak yang akan memperlambat pemulihanku? Anak laki-laki itu kemudian melihat kembali ke kelompok Ryan dan mengatakan kepada mereka, sekarang, pergi dari pandanganku. Lebih baik kamu tidak menyentuh ini atau salah satu dari bola cahaya bintang lain di daerah itu. Aku benar-benar tidak akan memberimu kesempatan lagi dalam hidup. Setelah itu, cahaya yang menjaga wujud bocah lelaki itu menghilang, begitu pula bocah itu. Hanya saja Hurio merasa anak laki-laki itu memandangnya pada saat terakhir dengan sedikit ketertarikan. Apa itu tadi? Namun, dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Ryan tersenyum pahit dan memandang Hurio, mengatakan kepadanya, sepertinya kesepakatan kita pada akhirnya tidak berguna. Hurio mengangguk dengan ekspresi sedih. Memang, ini, ambil fragmen bintang cahaya jatuh yang kamu berikan padaku kembali. Karena kontrak pengikat jiwa, semuanya harus dibagikan. Karena yang sebelumnya sekarang hilang, Hurio memiliki lebih banyak daripada Ryan, jadi dia harus mengikuti kontrak. Ryan tidak menolaknya, jelas. Dia juga membutuhkan mereka untuk terobosannya. Ahem, haruskah kita membicarakan apa yang baru saja terjadi, atau menurutmu lebih baik mengabaikannya? Abaikan saja, kata Rowan segera. Puluhan ribu tahun tertidur. Itulah yang dia katakan kepada kami. Jika itu benar, maka dia telah berada di sini lebih lama daripada kekuatan teratas benua Lanqueas. Mungkin seluruh alam bintang hilang hanya ada untuk pemulihan yang dia sebutkan.
Apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dengan orang seperti itu? Ryan, Rowan, Kentucky, dan Lilia menggelengkan kepala mereka dengan kuat setelah itu. Bocah kecil itu memberi mereka perasaan bahaya beberapa kali lebih besar daripada naga putih kecil di tingkat kedua. Rowan kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Meskipun mereka kehilangan bola, dia masih berniat untuk keluar dan menjelajahi tingkat ketiga, mencoba menemukan cairan bintang pembekuan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa mereka telah ditemani. Yah, pertunjukan kekuatan bocah itu menarik banyak perhatian, sepertinya. Benar saja, begitu bocah itu pergi, kekuatan spasial yang mencegah siapapun masuk atau keluar di sekitar taman segera menghilang. Itu berarti semua orang yang datang setelah pertunjukan cahaya itu akhirnya bisa memasukinya. Organisasi Jix, Sekte Lankoeas, Sekte Didatido, Klan Kroste, Klan Krui, Persaudaraan Ekor Naga, Del. Ada juga kultivator yang bukan bagian dari 10 besar yang ada di sini untuk mencari harta karun. Itu cukup banyak orang. Ryan tidak bisa. Bab 1365, Kesepakatan Palsu. Namun, beberapa dari mereka langsung mengenali kelompok Ryan, terutama kadal di bahunya. Mereka adalah Klan Kroste, Sekte Lankoeas, Sekte Didatido, Organisasi Jix, dan Persaudaraan Ekor Naga. Nah, dalam kasus Persaudaraan Ekor Naga, mereka tidak tahu tentang kelompok Ryan yang telah menjinakkan binatang purba itu. Mereka hanya berpikir kadal di bahu Ryan sangat mirip dengan yang mereka temukan di tingkat kedua. Tentu saja, penatua dari Persaudaraan Ekor Naga segera mengerti bahwa kadal lapis baja kecil itu pasti orang yang sama. Lubang hitam besar dalam persepsi spasial alaminya di sekitar kadal lapis baja itu terlalu mudah untuk diperhatikan. Kita pergi. Sekarang. Tanpa memberikan penjelasan apapun, penatua dari Persaudaraan Ekor Naga itu segera mundur bersama murid-murid lain dari persaudaraan itu. Tentu saja, dia setidaknya menjelaskan kepada kelompoknya sendiri bahwa apa yang mereka lihat adalah binatang purba, dan lebih baik jika mereka menjauh sejauh mungkin darinya. Bahkan kelompok yang tidak tahu tentang Ryan dan yang lainnya juga menyipitkan mata saat mereka mundur beberapa langkah. Meskipun tidak setiap kelompok memiliki sesepuh Void Tempering Realm yang mengikuti mereka, setidaknya setengah dari mereka melakukannya. Secara alami, mereka juga bisa melihat makhluk mengerikan di depan mata mereka karena persepsi spasial alami mereka. Saat itulah Gigo, yang kelompok Ryan temui sebelumnya, maju untuk berbicara dan bertanya, "Siapa kamu?" Ryan memandang Gigo dan tidak bisa menahan senyum sebagai tanggapan. "Oh, itu teman kita sebelumnya. Terima kasih atas 4 tanda penyu tahap kedua. Sekarang kita bisa memanfaatkannya dengan baik." Kelompok yang siap melarikan diri terkejut mendengarnya. Bukankah itu berarti kelompok Ryan telah membunuh 4 anggota Sekte Didatido? Bagaimanapun, level ketiga bekerja dengan mencuri tanda dari orang lain untuk menerima pengakuan dari penjaga binatang mereka. Gigo tidak marah karena itu. "Selama saya masih memiliki milik saya tidak peduli. Namun, Anda masih belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda tahu apa artinya ikut campur dengan seleksi bintang hilang dari 10 kekuatan teratas?" Ryan mengangkat bahunya setelah mendengar itu, memberitahu mereka, "Untungnya, kami memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Bagaimanapun, jika tidak ada yang ingin melakukan apapun, kami akan pergi." Namun, Gigo tersenyum ketika mendengar itu. "Seperti yang kupikirkan. Tidak ada yang akan menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan binatang purba yang begitu kuat. Binatang purba di pundakmu ini tidak bisa menyerang siapapun, kan? Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin aku bisa lolos terakhir kali. Itu hanya bisa melindungimu." Ryan tidak keberatan mengangguk karena dia sudah mengharapkan Gigo untuk mencari tahu masalahnya. Sama sekali tidak masuk akal bahwa kelompok Ryan mendaratkan pukulan mematikan ketika binatang purba yang begitu kuat adalah bagian dari kelompoknya. "Itu benar. Kami membuat kesepakatan dengan Sally di sini, dan dia sekarang perlu melindungi kami sampai layanannya tidak diperlukan lagi." Tentu saja, Ryan tidak akan memberitahu mereka bahwa Sally hanya akan melindungi mereka di alam bintang yang hilang. Lagi pula, membiarkan mereka berpikir apapun yang mereka inginkan adalah untuk keuntungan mereka. Itulah bagian yang menarik perhatian Gigo dan para anggota Sekte Didatidonya. Hanya saja mereka lebih suka sendirian dengan kelompok Ryan saat ini daripada memiliki begitu banyak orang yang menonton percakapan. Sekarang Gigo telah mengkonfirmasinya,
tetuanya segera mengambil alih pembicaraan. Saya Kolirano dari Sekte Didatido. Gigo memberitahu saya apa yang terjadi, dan kami jelas sangat penasaran. Bagaimana Anda membuat binatang purba ini membantu Anda? Tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya. Jika Anda memberitahu kami rahasianya, saya dapat memberikan kata-kata saya sebagai penatua dari Sekte Didatido bahwa tidak ada yang akan menyakiti Anda, bahkan setelah keluar dari alam bintang yang hilang. Hurio, Lilia, dan Kentaki merasa ingin tertawa sekarang. Rahasia? Rahasia apa? Itu tidak lebih dari keberuntungan belaka. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan itu kepada mereka. Hurio kemudian mengambil kesempatan untuk menolak tawaran itu. Kamu tidak bisa benar-benar berharap. Namun, pada saat inilah Ryan membungkamnya, memberitahu semua orang, rahasia untuk menjinakkan binatang purba, kan? Sejujurnya, itu tidak terlalu rahasia. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zack Juni, dan orang di sisi saya ini adalah Zack Juni. Kami adalah kultivator dari benua Jiot. Sedangkan dua lainnya, mereka adalah bawahan kami. Petik 2. Mulut Roan berkedut setelah mendengar itu. Siapa si Zack Juni itu? Hurio dan Lilia juga tidak terlalu senang disebut bawahan. Yah, Ryan jelas merencanakan sesuatu, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa saat ini. Benua Jiot. Jelas, para tetua dari 10 kekuatan teratas itu tahu tentang tempat itu. Itu adalah benua yang seharusnya terhubung dengan salah satu ras kuat di alam dewa itu sendiri. Bisakah kamu membuktikannya? Tentu saja, Kolirano tidak langsung percaya. Ryan kemudian menunjuk ke Star Armored Salamander di bahunya dan menjawab, ini seharusnya lebih dari cukup bukti status kita, bukan? Saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya. Benua Lankueas Anda memiliki akses ke tempat ini selama puluhan ribu tahun. Namun, Anda masih tidak dapat menjinakkan satu pun binatang purba. Sebaliknya, seorang kultivator Saint Realm seperti saya melakukan hal itu. Tentu saja, hal itu masih membuatnya sulit untuk dipercaya. Hanya saja apakah Ryan, atau Zack benar-benar bagian dari Jiot atau tidak masalah. Yang penting adalah setidaknya itu akan menjelaskan mengapa dia memiliki caranya untuk menjinakkan binatang purba itu. Itulah yang dipedulikan Kolirano dan yang lainnya. Ryan melanjutkan, aku tidak keberatan memberitahumu rahasia untuk menjinakkan binatang purba. Tidak, untuk lebih spesifik, kamu akan membuat kesepakatan dengan mereka. Bagaimanapun, jika kamu benar-benar ingin mempelajari tekniknya, kamu harus membayarnya. Menanggapi kata-katanya, seorang tetua klan Krui tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, berkata, Dan maukah Anda mengatakan yang sebenarnya kepada kami setelah kami membayar informasinya? Jika itu masalahnya, Anda harus menandatangani kontrak pengikat jiwa, menyatakan bahwa apapun yang Anda katakan adalah kebenaran dan bahwa Anda akan mati jika berbohong tentang informasi itu. Roan segera memahami rencana Ryan, mengatakan melalui koneksi jiwa mereka, tidak terlalu buruk. Ryan tersenyum sebagai tanggapan ketika dia melihat sesepuh itu. Tidak masalah. Aku bisa langsung menandatanganinya. Tentu saja, semua orang terkejut dengan kata-kata Ryan. Jika Anda benar-benar menandatangani kontrak, kami bersedia membayar untuk informasi ini. Menggunakan kontrak pengikat jiwa membuat segalanya berbeda. Tidak ada cara untuk berbohong. Senyum Ryan melebar setelah mendengar itu. Bagus. Kalau begitu, izinkan saya berbicara tentang harga saya. Pertama, Anda harus memberitahu saya semua yang saya butuhkan untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang dipilih untuk memasuki pesawat kedua yang dipenuhi dengan energi asal surgawi. Kedua, sebenarnya kami tidak datang ke sini untuk tempat itu. Sebaliknya, kami datang mencari cairan bintang pembekuan. Sangat disayangkan bahwa kami tidak memiliki cukup batu surgawi untuk dibeli selama pelelangan di luar. Dengan itu, kami memasuki ranah ini sehingga kami bisa mendapatkannya. Jika Anda dapat memberi kami 2 botol cairan bintang pembekuan, kami dapat menandatangani kontrak sekarang juga. Bab 1366, Kontrak. Kondisi pertama tidak terlalu menjadi masalah. Si kembar sudah mengetahui sebagian besar hal. Bahkan para pembudidaya yang bukan bagian dari 10 besar sudah tahu apa yang sedang terjadi. Hanya saja mereka tidak akan bisa lolos dari gelombang elemen cahaya berikutnya. Satu-satunya masalah adalah cairan bintang pembekuan. Apa? Cairan bintang pembekuan? Kamu gila.
Apakah Anda tahu betapa sulitnya menemukan hal seperti itu? Kamu meminta terlalu banyak. Sebagai tanggapan, Ryan menepuk kepala Sally sambil melanjutkan, apakah itu benar-benar sulit? Aneh, saya pikir bisa menjinakkan binatang purba beberapa kali lebih sulit. Paling tidak, tidak ada dari Anda yang pernah berhasil melakukannya. Sebagai untuk cairan bintang pembekuan, meskipun jarang, Anda telah menemukan cukup banyak setelah puluhan ribu tahun. Saya ingin tahu, mana yang lebih berharga di mata Anda? Cairan bintang pembekuan, atau metode untuk menjinakkan binatang purba? Yah, itu tidak benar-benar menjinakkan, tetapi Anda mendapatkan idenya. Ini, kata-kata Ryan langsung membuat semua orang terdiam. Ryan tahu bahwa dia telah mengaitkannya, jadi dia memukul setrika saat masih panas. Dalam kontrak pengikat jiwa, aku akan menempatkan klausa di mana aku dan kakakku tidak akan pernah memberitahu orang lain bagaimana membuat perjanjian dengan binatang purba. Itu berarti orang-orang yang melakukan kesepakatan ini dengan kita akan menjadi satu-satunya siapa yang akan mempelajari metodenya. Aku bertanya-tanya, akankah salah satu dari 10 kekuatan teratas di benua Lankueas merasa berguna untuk dapat melakukan perjanjian ini dengan binatang purba? Terutama pada saat-saat ketika seleksi bintang yang hilang sedang terjadi. Pada saat itu, suara ketidaksetujuan di antara para pembudidaya menghilang. Memang, seberapa bagusnya bisa meminjam kekuatan binatang purba ketika mereka berpartisipasi dalam seleksi bintang yang hilang? Bukankah itu berarti mereka akan selalu dipilih? Lagi pula, siapa yang bisa bertarung melawan binatang purba di alam bintang yang hilang? Dengan itu, Colirano menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya, memberitahu mereka, saya menerima kesepakatan itu. 2 botol cairan bintang pembekuan. Namun, Anda harus menandatangani kontrak pengikatan jiwa terlebih dahulu. Tentu, para tetua dari kekuatan lain tidak bisa membiarkan Sekte Didatido memiliki metode untuk diri mereka sendiri. Siapa yang tahu jika mereka akan menemukan cara lain untuk melakukan hal yang sama? Petik 2. Persekutuan Force kami menawarkan tambahan 10.000 batu surgawi peringkat 2. Ekstra 15.000 dari organisasi Jix kita. Hehe, jika itu adalah batu surgawi, klan Kroste kami tidak kekurangan satu pun dari mereka. 2 botol dan 20.000 batu surgawi peringkat 2. Bukankah kamu terlalu murah? Mari saya tunjukkan mengapa kami adalah kekuatan utama di benua Lankueas. 3 botol cairan bintang pembekuan. Setelah mendengar itu, yang lain memandang sesepuh dari Sekte Lankueas. Dia adalah salah satu dari 4 tetua yang dikirim bersama dengan 4 kelompok mereka yang terdiri dari 5 murid. Faktanya, dia juga orang yang sama yang dilihat Ryan dan Roan di pintu keluar tingkat kedua, Yuan. Secara alami, kekuatan lain menyipitkan mata mereka sebagai tanggapan ketika mereka mendengar itu. 2 botol sudah mendorongnya ke mata mereka. 3 botol membuatnya agak tidak layak bagi mereka. Tapi sekali lagi, mereka membutuhkan metode untuk membuat kesepakatan dengan binatang purba. Kami juga menawarkan 3 botol dan batu surgawi peringkat 2, kata tetua dari organisasi Jix. Dan begitu saja, sesi penawaran telah dimulai. Ryan, tentu saja, senang mendengar semua itu. Namun, dia dan Roan hanya membutuhkan 2 botol. Selama mereka memiliki barang-barang yang diperlukan, teknik budidaya tubuh cahaya bintang dari sistem permata jiwa akan selalu berhasil. Dengan mengatakan itu, dia segera mencapai keputusan. Tidak banyak, tapi itu akan menjadi imbalan kecil atas apa yang telah mereka lakukan. Ryan kemudian menatap tetua klan Kroste sebelum berkata, baiklah, kalian semua sudah bisa berhenti. Pria dari klan Kroste, siapa namamu? Penatua itu segera menjawab, mengatakan, saya Opakli Kroste. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Saya memiliki hubungan dengan klan Kroste Anda, jadi saya telah memutuskan bahwa saya akan menerima tawaran Anda. Kami hanya membutuhkan 2 botol pada akhirnya, jadi tidak ada gunanya tawaran terus meningkat. Bagaimanapun juga, sebagai orang-orang dari benua Jiot, kami tidak kekurangan Divine Stone sebanyak itu. Opakli sangat senang mendengarnya. Bahkan untuk seluruh klan Kroste secara keseluruhan, 3 botol cairan bintang pembekuan adalah harga yang sangat tinggi. Namun, 20.000 batu surgawi peringkat 2 bukanlah masalah besar. Tunggu, kamu tidak bisa melakukan itu. Secara alami, kekuatan lain tidak menyukainya sama sekali. Kami pasti dapat menawarkan lebih banyak,
bahkan jika itu bukan batu surgawi. Ya, bagaimana dengan pil alkimia langka? Kami juga memilikinya. Namun, Ryan tampaknya tidak mempedulikannya. Saya telah membuat keputusan saya. Jika ada di antara Anda yang tidak puas dengan kesepakatan saya, Anda dapat membuat kesepakatan dengan klan Kroste nanti. Opakli, datang ke sini dan tulis kontrak pengikat jiwa. Letakkan di sana bahwa Anda akan menjelaskan aturan seleksi bintang yang hilang, dan membayar saya untuk rahasianya. Sebagai gantinya, saya harus memberitahu Anda metode untuk membuat perjanjian atau saudara laki-laki saya dan saya akan mati. Juga, Anda dapat menempatkan klausul di sana bahwa selain saya dan saudara laki-laki saya, tidak ada orang lain dalam kelompok kami tahu bagaimana melakukannya. Itu berarti tidak ada gunanya bertanya pada Hurio dan Lilia nanti. Bagaimana mungkin Opakli tidak setuju? Ryan pada dasarnya menyuruhnya menulis semua yang dia inginkan sejak awal. Namun, dia hanya memiliki satu keraguan. Kamu tidak keberatan jika aku memberimu batasan waktu untuk mengajari klan Kroste kami metodenya, kan? Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Tidak sama sekali. Namun, saya hanya akan memberitahu Anda metode melalui pesan Divine Sense sesaat sebelum pemilihan selesai. Klan Kroste Anda dapat menggunakan rahasia ini di masa depan, tetapi saya tidak ingin memiliki persaingan sebelumnya, kami dijamin mendapat kesempatan di pesawat kedua itu. Opakli sudah berharap sebanyak itu. Tidak apa-apa, aku akan menempatkan batas waktu bertepatan dengan berakhirnya seleksi. Dan dengan itu, Opakli mengeluarkan salah satu kontrak pengikat jiwanya sendiri, hanya untuk memastikan itu asli. Bab 1367, bagaimana kita akan melakukannya? Namun demikian, Ryan penasaran akan satu hal. Kamu menerima tawaran itu. Namun, apakah kamu benar-benar memiliki begitu banyak cairan bintang pembekuan saat ini? Sepertinya itu bukan barang yang akan terus kamu bawa. Opakli menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, tidak seorang pun di sini akan memiliki sebanyak itu. Saya akan terkesan jika mereka memiliki satu botol untuk memulai. Namun, itu masih akan memakan waktu sekitar seminggu lagi sebelum yang dipilih dikirim ke los pesawat surgawi Star Realm. Itu lebih dari cukup waktu. Ryan terkejut mendengarnya. Bagaimana bisa? Bukankah ini kontes kecepatan untuk melihat siapa yang mengumpulkan penanda lebih dulu? Tentu saja, dia mengerti bahwa pesawat kedua, yang telah dibicarakan kelompoknya sampai sekarang disebut Lost Star Divine Plane oleh 10 kekuatan teratas, jadi dia tidak bertanya tentang namanya. Opakli mengangguk, menjelaskan, itu tidak salah. Untuk itu, saya perlu masuk ke bagian kedua dari kontrak ini, yaitu memberitahu Anda tentang semua yang saya ketahui tentang alam surgawi. Namun, Opakli kemudian melihat sekeliling, melihat kelompok lain menatapnya. Akan lebih baik jika kita membuat semuanya sedikit lebih pribadi. Ryan mengerti maksudnya sebelum menelepon Kentucky. Opakli kemudian menyuruh tetua kedua dan murid-murid klan Kroste lainnya untuk berkumpul bersama. Segera setelah itu, kelompok mereka terbang untuk meninggalkan tempat itu. Tunggu, kamu tidak bisa hanya memberitahu mereka metodenya. Itu akan mengganggu keseimbangan antara 10 kekuatan selama pemilihan, kata Yuan dari Sekte Lankueas. Namun, Ryan tampaknya tidak keberatan. Yah, jika kamu tidak menyukainya, kamu selalu dapat mencoba menghentikan kami. Begitu dia mengatakan itu, Sally membuka matanya sejenak dan menatap Yuan. Itu hanya membuat Yuan merasakan hawa dingin yang besar di punggungnya. Hentikan mereka. Bahkan jika Sally tidak membunuh siapapun, dia tidak sebodoh itu untuk mengacaukan salah satu binatang purba. Faktanya, tidak ada seorang pun. Setelah kelompok Ryan pergi, kelompok yang tersisa segera menjauhkan diri dari satu sama lain. Lagi pula, orang harus ingat bahwa mereka semua perlu membunuh orang dengan tanda tahap kedua untuk menerima yang ketiga. Adapun bergandengan tangan untuk berurusan dengan kelompok Ryan, itu tidak akan terjadi. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai satu sama lain. Asteris boom, 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 asteris. Saat kelompok Ryan terbang, mereka mendengar suara ledakan energi surgawi yang datang dari taman. Secara alami, kelompok-kelompok di sana mulai berjuang untuk tanda tahap kedua. Anda tidak perlu terlalu peduli dengan mereka, kata Opakli. Hanya ada 7 kelompok yang hadir di sana. Setiap kekuatan 10 besar membawa 4 kelompok yang terdiri dari 5 murid, jadi ada lebih banyak kelompok yang tidak muncul.
Mereka mungkin terlalu jauh atau bahkan tidak menyadari fenomena itu. Itu membantu Opakli mengajukan pertanyaan berikutnya. Ngomong-ngomong, apa yang menyebabkan sinar cahaya itu berkumpul di tengah taman? Ryan tersenyum sebagai tanggapan dan terus menjadi orang di antara kelompok mereka yang berbicara seperti biasa. Itu adalah eksperimen kecil yang kami lakukan. Kami mencoba untuk melihat apakah kami dapat menggunakan kekuatan tingkat ketiga untuk menahan gelombang elemen cahaya yang akan datang nanti. Opakli tidak benar-benar percaya itu, tapi dia tidak punya cara untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Apakah begitu? Dia memutuskan untuk mengesampingkan hal itu untuk saat ini. Ngomong-ngomong, izinkan saya melanjutkan. Saya mengatakan akan memakan waktu sekitar 1 minggu lagi bagi yang terpilih untuk dikirim ke Divine Plane. Namun, Anda benar. Kecepatan juga diperhitungkan di sini. Hanya saja itu tidak masalah untuk grup Anda. Lagi pula, kalian semua sudah mendapatkan tanda tahap kedua untuk menerima pengakuan naga penjaga ketiga. Opakli tahu bahwa mereka sudah cukup jauh dari kelompok lain, jadi dia meminta semua orang untuk mendarat di reruntuhan bangunan terdekat. Segera setelah itu, dia berbicara beberapa hal dengan kelompoknya sebelum segera berlari kembali ke arah taman. Maaf. Dengan pertempuran yang terjadi di taman, ada kemungkinan besar muridku akan mendapatkan kesempatan untuk memancing di perairan yang kacau. Aku mengirim mereka kembali karena mereka belum mendapatkan nilai tahap kedua. Aku juga akan segera bergabung dengan mereka. Opakli kemudian berbicara lebih banyak tentang aturan. Ngomong-ngomong, yang benar-benar perlu dilakukan kelompokmu sekarang adalah menemukan kolam binatang naga berikutnya. Namun, kamu mungkin bisa menebak bahwa kolam itu berbeda dari kolam biasa. Yang pertama adalah kolam yang seharusnya dibekukan di dalamnya, es tapi tidak. Yang kedua, di sisi lain, adalah kolam lava. Adapun yang ketiga, itu adalah kolam yang diisi dengan elemen cahaya. Elemen cahaya, itu cukup mengejutkan bagi kelompok Ryan. Ya, Opakli mengangguk. Dengan cara tertentu, kolam ketiga adalah yang paling mudah ditemukan. Bagaimanapun, mereka sangat menarik perhatian. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tanpa melahap tanda tahap kedua orang lain, naga penjaga Anda sendiri bahkan tidak akan keluar, hanya saja sudah jelas bagiku bahwa kamu mendapat nilaimu dari murid sekte di Datido, jadi kamu baik-baik saja. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Begitu, dan bagaimana dengan cairan bintang pembekuan? Opakli tidak melupakannya. Begitu seseorang mendapatkan tanda ketiga dari kumpulan binatang penjaga mereka, tidak ada gunanya membunuh mereka. Tanda mereka tidak dapat dirampok lagi. Dengan demikian, kecepatan adalah yang terpenting. Semakin cepat Anda mendapatkan tanda dan meningkatkannya ke tahap ketiga, lebih baik. Kelompok lain menang. Aku percaya itu akan memakan waktu sekitar seminggu atau lebih sampai kita tidak memiliki siapapun lagi dengan tanda tahap kedua. Orang-orang yang memilikinya pasti sudah mati atau akan mengembangkan tanda mereka ke tahap ketiga. Itu cukup waktu untuk saya untuk mendapatkan cairan bintang pembekuan Anda. Adapun bagaimana saya akan melakukannya, itu adalah rahasia yang tidak ingin saya bicarakan jika Anda mengerti saya. Ryan dapat mengetahui bahwa Opakli memiliki cara untuk berkomunikasi dan memperoleh cairan bintang pembekuan dari klannya dari luar. Hanya saja dia tidak tahu caranya, dia juga tidak peduli selama dia mendapatkan cairannya. Tidak apa-apa. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Bab 1368, Keraguan dalam Pikiran. Disitulah bagian selanjutnya dari aturan masuk, kata Opakli. Agar kamu bisa memasuki Divine Plane of the Lost Star Realm, kamu harus mengumpulkan semua pemilik tanda tahap ketiga di altar di tengah tingkat ketiga. Hanya dengan begitu tanda mereka akan berkumpul bersama untuk membuka jalan menuju Divine Plane. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki tanda tahap ketiga yang dapat memasukinya. Sisanya hanya dapat mengamati. Ryan mau tidak mau bertanya setelah itu. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak memiliki tanda tingkat ketiga? Lagi pula, banyak pembudidaya memasuki penghalang dan sekarang tersebar di 3 tingkat. Opakli mendengus sebagai tanggapan, berkata, siapa yang peduli dengan mereka? Mereka memasukinya karena mereka ingin. Nasib mereka disegel saat mereka mengambil keputusan itu. Kamu harus tahu sekarang bahwa bahkan jika seseorang berhasil melawan 8 gelombang terakhir, 10 kekuatan teratas dari benua Lankueas tidak akan memastikan mereka tidak akan hidup lama. Yah,
Setidaknya mereka melayani untuk menarik perhatian binatang purba lainnya yang tetap berada di dalam penghalang setelah gelombang. Itu sudah cara yang baik untuk menghabiskan hidup mereka untuk tujuan kita. Ryan menyipitkan matanya setelah itu. Benar saja, orang-orang dari klan Kroste ini memang seperti itu. Tidak, itu akan salah untuk menempatkan mereka semua di dalam keranjang yang sama. Bagaimanapun, begitulah pendapat mayoritas. Itu membuat Ryan merasa semakin bersalah karena mencuri botol cairan bintang pembekuan dari mereka. Tanpa ragu, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Saya mengerti. Tentu saja, dia tidak mengatakan atau menunjukkannya di wajahnya. Rowan kemudian memberitahu Ryan, naga putih kecil di tingkat kedua sudah mengatakan itu, jadi mengapa kamu bertanya? Ryan melirik Rowan sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, hanya mencoba melihat apakah mereka memiliki alternatif lain untuk pembudidaya lain. Sepertinya tidak ada gunanya bertanya sejak awal. Rowan kemudian memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan dengan Opakli. Bagaimana dengan Divine Plane itu sendiri? Apakah Divine Origin Energy adalah satu-satunya hal yang bisa kamu dapatkan dari sana? Opakli kembali menatap Rowan dengan ekspresi bingung dan bertanya sebagai tanggapan, apakah seharusnya ada hal lain di sana? Rowan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Dia pandai mendeteksi kebohongan, dan jawaban Opakli benar-benar terlihat asli. Lalu, apa maksud gadis kecil bernama Aelri itu? Dia berkata bahwa energi asal surgawi bukanlah satu-satunya di tempat itu. Tentu saja, bisa jadi Opakli terlalu pandai berbohong, sama seperti pria lain yang ditemui Rowan di pinggiran Lost Star Realm. Opakli ingin menyelesaikan kesepakatan dengan segala cara, jadi dia bahkan membantu si kembar dengan memberitahu mereka di mana kolam naga kemungkinan besar akan ditemukan. Sekarang setelah si kembar menandatangani kontrak, dia perlu bertemu mereka lagi di altar sehingga dia bisa menerima metode untuk membuat perjanjian dengan binatang purba. Hal baiknya adalah dia benar-benar menulis bahwa si kembar tidak mungkin berbohong ketika mereka mengatakan bahwa hanya mereka berdua yang tahu bagaimana melakukannya. Itu berarti Hurio dan Lilia, yang mengikuti mereka, tidak tahu apa-apa. Last but not least, klausa yang menuntut Ryan dan Rowan untuk tidak memberitahu salah satu dari 10 kekuatan teratas lainnya juga ditulis. Akhirnya, Opakli memutuskan untuk pergi. Baiklah, aku harus pergi sekarang dan bertemu dengan murid-murid kelompokku. Jika beberapa tetua dari kekuatan lain memutuskan untuk menyerang mereka, mereka tidak akan bisa berbuat banyak untuk bertahan melawan pembudidaya Void Tempering Realm. Aku akan bertemu denganmu lagi dalam seminggu atau lebih di altar di tengah tingkat ketiga. Dengan mengatakan itu, Opakli segera meninggalkan kelompok si kembar, menggunakan kekuatan spasialnya untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Ryan kemudian melihat yang lain dan berkata, apakah Anda pikir akan ada sekelompok pembudidaya tingkat tinggi di altar itu seminggu kemudian untuk menangkap kita? Hurio segera menggelengkan kepalanya, berkata, tidak akan. Jika mereka membawa orang yang mampu bertarung melawan Sally, itu akan menghancurkan sebagian besar level ketiga. Selain itu, kamu ingat anak laki-laki yang kita temui sebelumnya, kan? Dia tidak akan membiarkan 10 kekuatan teratas melakukan apa yang mereka inginkan di alam bintang yang hilang. Rowan setuju dengan Hurio, memberitahu Ryan, sejujurnya, saya pikir mereka tahu keberadaan bocah itu. Mengenai apa artinya itu bukan masalah kita. Lilia ingin tahu tentang hal lain. Ryan, Rowan, tidak ada yang namanya metode atau kesepakatan penjinakan binatang purba. Kenapa kamu masih hidup setelah menandatangani kontrak? Bukankah kamu seharusnya mati karena kebohonganmu? Ryan sudah menduga pertanyaan itu, dan dia memang punya jawaban untuk itu. Berbohong. Kebohongan apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berbohong sama sekali. Aku memang akan memberitahu mereka metode yang aku gunakan untuk mencapai kesepakatan dengan Sally dan naga putih kecil. Lilia terkejut dengan kepercayaan dirinya. Tapi itu bukanlah sebuah metode, sebagai gantinya, ini adalah peristiwa keberuntungan. Selain itu, kami tahu bahwa kamu juga dibantu oleh afinitas elemen cahaya. Untuk beberapa alasan, para penjaga sangat menghargaimu, karena afinitasmu, mengatakan bahwa tidak ada ras humanoid yang boleh memilikinya di alam dewa atau apapun. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa disalin oleh klan Kroste. Hurio menyipitkan matanya setelah mendengar jawaban Ryan. Itu bohong. Kontrak pengikat jiwa tidak begitu mudah dibengkokkan seperti itu. Paling tidak,
Saya pikir tidak ada gunanya menguji seberapa banyak Anda dapat menekuk kontrak karena Anda benar-benar bisa mati karenanya. Ada rahasia lain di balik fakta bahwa kalian berdua tidak mati setelah menandatangani kontrak, bukan? Rowan tetap diam sementara Ryan mengangkat bahu saat menjawab pertanyaan Hurio. Siapa tahu? Hurio tidak menyukai jawaban itu. Lagi pula, bukankah itu berarti bahwa kontrak pengikatan jiwa yang telah dia tanda tangani dengan si kembar juga tidak berguna? Tetapi sekali lagi, Ryan dan Rowan benar-benar mengikuti klausul kontrak mereka. Terserah. Mari kita terus mencari lebih banyak fragmen bintang cahaya jatuh. Ryan mengangguk setuju. Kami akan bergerak ke arah kolam naga yang disebutkan Opakli saat kami melakukannya. Dan dengan lebih banyak keraguan di benaknya daripada sebelumnya, Hurio mulai mencari fragmen sekali lagi bersama Ryan dan yang lainnya.